warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Heru Muslim, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah tematik terpadu dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang diberikan, serta tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini, saya Fauza Lintang Agustina sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kami bicarakan mengenai model pembelajaran fragmented. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang akan menyampaikan materi, yaitu pengertian model pembelajaran fragmented yang akan disampaikan oleh Muhammad Nur Ismail, NIM 019. Karakteristik model pembelajaran fragmented akan disampaikan oleh Naufal Faris, NIM 20. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran fragmented akan disampaikan oleh Printis Vindi Ahadiah dengan NIM 25. Implementasi model pembelajaran fragmented akan disampaikan oleh Winda Lestari dengan NIM 31. Langsung saja kepada penyampai materi, waktu dan tempat saya persilahkan. Model fragmented adalah susunan kurikulum tradisional yang memisahkan berbagai macam disiplin ilmu. Di dalam kurikulum standar, berbagai mata pelajaran diajarkan secara terpisah dan sama sekali tidak ada usaha untuk menghubungkan dan menggabungkan pelajaran-pelajaran tersebut. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Model fragmented ini menunjukkan pengintegrasian secara implisit di dalam satu disiplin ilmu tertentu. Di dalam masing-masing disiplin ilmu itu memiliki bagian-bagian atau bidang-bidang ilmu yang merupakan satu kesatuan dalam bidang ilmu tersebut. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat 5 aspek, yaitu berbicara, menulis, menyimak, membaca, dan apresiasi sastra. Tidak ada keterkaitan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Pembelajaran terpadu model fragmented yaitu setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah-pisah tanpa ada usaha untuk menghubungkan atau memadukan satu sama lainnya. Setiap mata pelajaran dipandang sebagai mata pelajaran kajian murni yang berdiri sendiri. Seperti sebuah periskop memandang satu arah, fokus pada setiap mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan makna atau isi dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. B. Karakteristik model pembelajaran terpadu fragmented. Model fragmented merupakan konfigurasi kurikulum yang bermanfaat bagi sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah besar dengan populasi beragam, di mana tentunya saja dengan berbagai fasilitas yang menyediakan suatu spektrum sehingga subjek dapat menargetkan kepentingan-kepentingan khusus. Hal ini paling berguna pada tingkat universitas, di mana siswa melakukan pelaksanaan pembelajaran di jalur studi khusus yang memerlukan pengetahuan para ahli mengajar, mentoring, pembinaan, dan berkolaborasi. Sebelum tingkat universitas, model ini membantu guru dalam persiapan sehingga dapat lebih terfokus. Ini adalah model yang baik bagi para guru ingin meneliti dengan hati-hati prioritas kurikulum sebelum menggunakan model lintas departemen untuk perencanaan lintas disiplin. Hal ini yang perlu diingatkan dari model fragmented ini adalah bahwa tidak ada usaha yang menghubungkan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lainnya. Dalam prakteknya, model ini bisa terlihat dari cara guru mengajar di kelas yang mengelompokkan atau memisahkan pelajaran satu dengan yang lain. Menurut Rusidi dan Abdilillah 2018 dan Halidah 2016, beberapa karakteristik model pembelajaran terpadu tipe fragmented antara lain:
1. Setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah. Model pembelajaran terpadu tipe fragmented merupakan tipe pembelajaran konvensional atau umumnya yang terpisah secara mata pelajaran. Mata pelajaran disampaikan guru dan dipelajari siswa secara terpisah tanpa ada usaha yang menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan konsep pada mata pelajaran satu dengan yang lainnya. 2. Adanya keterpaduan konsep dari satu mata pelajaran yang disampaikan secara sistematis dan logis. Pengertian dalam teori fragmented terjadi secara imprensif di dalam dan satu disiplin ilmu tertentu atau interdisiplin. Di dalam mata pelajaran tersebut terdapat bagian-bagian atau bidang-bidang ilmu yang merupakan satu kesatuan dalam bidang ilmu tersebut. Bagian tersebut disampaikan secara runtut sehingga membentuk kepanduan utuh yang saling bersinambungan antara bagian-bagian tersebut. 3. Materi yang diajarkan berpusat pada konten atau isi. Dalam pembelajaran tipe fragmented, guru dan siswa akan lebih terfokus dalam mempelajari isi pada mata pelajaran tersebut. Dalam satu waktu, guru dan siswa hanya mempelajari satu mata pelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran yang berlangsung, topik yang dibahas akan berfokus pada isi dari mata pelajaran tersebut. Kelebihan pembelajaran terpadu model fragmented adalah 1. Bahan pembelajaran dapat disajikan secara logis dan sistematis. 2. Adanya kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam suatu mata pelajaran. 3. Sederhana, mudah direncanakan dan dilaksanakan. 4. Guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasa yang diprioritaskan dalam setiap pembelajaran. 5. Materi pembelajaran merupakan bentuk murni dari setiap ilmu. 6. Menciptakan guru yang ahli dalam bidangnya serta dapat mengembangkan ilmunya secara luas. 7. Menggali pengetahuan lebih dalam dari setiap mata pelajaran. 8. Siswa akan terfokus dan terbimbing dalam belajar. 9. Mudah dinilai dengan ujian atau tes. Kekurangan pembelajaran terpadu model fragmented adalah 1. Guru mengalami kesulitan dalam mengaitkan topik dengan kehidupan sehari-hari. 2. Siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara macam bidang ilmu yang berbeda, sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan secara dua konsep mata pelajaran atau lebih yang berbeda. 3. Tipe ini memungkinkan terjadinya tumpang tindih pada konsep, keterampilan, dan sikap antara bidang studi yang dipelajari siswa. 4. Tidak efisien waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpenggal-penggal. Materi selanjutnya adalah implementasi penggunaan model fragmented. Menurut Fogarty, model fragmented cocok diterapkan pada tahap penjuruan mata pelajaran yang diterapkan pada universitas atau sekolah menengah atas, yang dalam proses pembelajaran terdapat penjurusan atau pemisahan mata pelajaran. Akan tetapi di sekolah dasar juga dapat diterapkan baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Tergantung bagaimana guru bisa mengemas pembelajaran sebaik mungkin agar siswa lebih bermakna dalam mengikuti pembelajaran. Sebagai contoh penerapan, berikut ini tentang pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dengan menggunakan model pembelajaran terpadu model fragmented. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah meningkatkan kemampuan berbahasa siswa baik lisan maupun tertulis. Kemampuan berbahasa meliputi kemampuan mendengar, membaca, berbicara, menulis, dan mengapresiasi sastra. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan kelima kemampuan tersebut dapat meningkatkan baik secara lisan maupun tertulis. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berbahasa, siswa diperlukan berbagai usaha, strategi, maupun metode yang inovatif dan kreatif.
sehingga pembelajaran bahasa Indonesia tidak menjadi pembelajaran yang membosankan. Dengan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, diharapkan siswa dapat belajar mandiri dan merasa bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuannya sendiri tanpa ada paksaan dari guru. Untuk mencapai usaha tersebut, sebagai seorang guru harus berusaha untuk membuat rencana pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan, potensi, sarana, dan prasarana tersebut. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kelima aspek kemampuan berbahasa tersebut harus diberikan secara menyeluruh dan terencana, sehingga diharapkan siswa dapat meningkatkan dan menguasai kelima aspek baik lisan maupun tertulis. Namun dalam pembelajaran model fragment ini, kelima aspek dalam keterampilan berbahasa dipenggal-penggal dalam waktu yang berbeda-beda. Hal ini dimaksud agar siswa bisa menguasai satu pembelajaran secara mendalam. Model fragmented ini dalam pemenggalannya bisa disampaikan dalam waktu yang berbeda atau juga penggunaan guru yang berbeda. Baik, demikian penyampaian materi dari kelompok 1 mengenai model pembelajaran fragmented. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil, model pembelajaran fragmented merupakan pembelajaran konvensional atau umumnya yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara suatu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Selain model fragmented, dengan semua kelebihan dan kelemahannya, semua dapat dimaksimalkan dengan kreativitas dan inovasi guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dalam belajar sehingga meminimalkan semua kelemahan yang ada pada masing-masing model pembelajaran, terutama model pembelajaran fragmented. Terima kasih, sekian dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.